Ini untuk para peternak pemula yang seringkali merasa putus asa ataupun stres di pertengahan jalan saat proses pembesaran ayam, karena mungkin belum terlalu paham dengan teknis cara pembesaran ayam yang tepat. Jadi setelah ini saya akan sampaikan apa saja kesalahan umum yang biasanya dapat membuat pembesaran ayam itu gagal. Jadi simak videonya sampai selesai. Kesalahan umum yang seringkali menyebabkan kegagalan dalam proses pembesaran ayam disebabkan oleh faktor teknis maupun non-teknis. Di antaranya, kesalahan dalam teknis persiapan kandang seperti suhu dan kelembapan yang tidak tepat, kurangnya ventilasi, serta kelembapan yang begitu tinggi, ditambah lagi dengan sanitasi yang buruk. Kemudian, kesalahan manajemen pakan dan air yang meliputi kualitas pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ayam, pemberian pakan yang berlebih atau tidak teratur, serta ketersediaan air minum yang tidak cukup dan juga tidak bersih. Nah, supaya rekan-rekan tidak mengalami kesalahan umum yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proses pembesaran ayam seperti ini, sebaiknya rekan-rekan tonton video ini sampai selesai, karena saya akan membahas faktor teknis maupun non-teknis apa saja yang perlu diperhatikan sebelum rekan-rekan memulai proses pembesaran ayam. Jadi begini rekan-rekan, kalau memang fokus kita akan melakukan pembesaran ayam, tentunya kita akan memulai dari DOC hingga nantinya kita panen, ataupun memang kita akan fokus ke pembesaran ayam ini untuk ke tahap selanjutnya, seperti mempersiapkan calon indukan. Saya umpamakan saat kita melakukan pembesaran ayam ini sama saja dengan kita akan melaksanakan sebuah peperangan. Jadi sebelum kita melakukan peperangan itu, kita harus mempunyai senjata dan amunisi yang lengkap dulu. Sehingga nanti ketika sudah berjalan, tentunya tidak akan mengalami kendala apapun, atau setidaknya meminimalisir kendala yang terjadi. Dan tahapannya itu seperti ini rekan-rekan. Jadi sebelum DOC itu masuk, rekan-rekan harus persiapkan dulu kandang yang akan digunakan. Jadi rekan-rekan harus bersihkan sebersih mungkin, kemudian lakukan sterilisasi, dan setelah itu lakukan juga sweeping. Sweeping ini targetnya adalah lingkungan kandang ataupun fasilitas pemeliharaan ayam tersebut, seperti contohnya sambungan listrik, lalu alat-alat peternakan, hama seperti tikus dan lain sebagainya, serta perhatikan juga atap kandang. Bisa jadi ada yang bocor. Karena kalau seandainya tidak melakukan sweeping semacam ini, tentunya nanti ketika ayam sudah masuk, pasti rekan-rekan akan kebingungan. Dan efeknya nanti, kalau memang tidak melakukan sweeping ini, maka rekan-rekan akan kerepotan sendiri, karena fokus rekan-rekan ini akan terpecah. Pertama, fokus pemeliharaan ayam yang begitu intensif, dan yang kedua, rekan-rekan akan fokus menyelesaikan masalah-masalah seperti non-teknis yang saya sebutkan tadi. Dan satu lagi, jangan sampai lupa, kalau kandang rekan-rekan ini menggunakan sistem postal, tentunya rekan-rekan membutuhkan alas kandang atau liter. Nah, alas kandang atau liter kandang ini, rekan-rekan harus persiapkan kebutuhannya. Jumlah yang perlu dipakai ini bergantung pada cuaca dan juga jumlah pemeliharaan ayamnya. Nah, itu juga rekan-rekan harus hitung dan takar sesuai kebutuhannya, rekan-rekan ya. Jangan sampai ketika proses pemeliharaan sedang berlangsung atau berjalan, ada kekurangan jumlah alas kandang. Mungkin kalau memang yang menggunakan sistem kandang panggung, itu tidak terlalu butuh penghitungan yang banyak ya rekan-rekan ya. Karena kalau menggunakan sistem kandang panggung, kan kotoran ayam itu langsung jatuh ke bawah. Jadi tidak terkumpul di alas kandangnya. Proses lanjutannya, rekan-rekan pastikan kecukupan sumber pakan dan air. Jadi sumber pakan yang dimaksud di sini, seandainya rekan-rekan melakukan pembesaran ayam, itu kan sebaiknya menggunakan pakan yang homogen dan juga bertekstur halus, karena anak ayam ini kan masih memiliki pencernaan yang belum kuat seperti sebagaimana ayam dewasa. Jadi seandainya rekan-rekan membeli pakan di toko pakan terdekat atau poultry shop, itu rekan-rekan harus pastikan dulu ketersediaan pakan ini seperti apa di poultry shop atau toko pakan tersebut. Jadi rekan-rekan perlu komunikasi lebih lanjut dengan pemilik toko tersebut
supaya rekan-rekan tahu kapan jadwal pakan fresh yang masuk ke toko tersebut. Karena tentunya rekan-rekan, percaya tidak percaya, pakan yang fresh itu akan lebih baik kualitasnya ketimbang pakan yang sudah terlalu lama tersimpan. Karena berdasarkan pengalaman saya, untuk pakan yang selama 1 bulan keluar dari pabrik, itu akan lebih baik efeknya untuk pertumbuhan ayam. Kalau sudah mendapatkan kepastian jadwal masuknya pakan ke poultry shop atau toko pakan terdekat, rekan-rekan juga pastikan ketersediaan dana ataupun modal untuk pembelian pakan ayam ini. Karena begini rekan-rekan, ayam itu tidak mau mengerti dan tidak mau tahu apakah rekan-rekan memiliki dana yang cukup atau tidak untuk membeli pakan mereka. Karena yang mereka tahu ketika mereka lapar, pakan harus ada di kandang. Jadi, rekan-rekan harus pastikan dulu kecukupan modal tersebut. Jangan sampai nanti ketika pakan sudah mulai habis, tapi rekan-rekan tidak ada kesiapan untuk pembelian pakan ini. Dan sebaiknya rekan-rekan memiliki modal cadangan atau dana cadangan, bila mana sewaktu-waktu kalau memang pembesaran ini diarahkan untuk proyeksi pedaging, itu ada resiko terlambat panen. Nah, itu rekan-rekan harus mempersiapkan dana cadangannya, sehingga ketika nanti sudah pemeliharaan, itu rekan-rekan tidak akan terbagi fokusnya lagi. Dan masih bicara tentang pakan ini juga rekan-rekan perlu pastikan kualitas untuk nutrisinya juga mencukupi sesuai kebutuhan anak ayam yang akan kita besarkan ini. Jadi jangan sembarangan memilih pakan karena kepincut harga yang murah. Kemudian ketersediaan air. Sumber air ini perlu rekan-rekan. Dan sebisa mungkin sumber air ini berada di dekat area kandang. Supaya ketika nanti proses pembesaran ayam ini berlangsung, rekan-rekan tidak perlu kebingungan mendapatkan air bersih untuk air minum ayam. Dan pastikan juga rekan-rekan, untuk sumber air ini selalu tersedia dan jangan sampai nanti kekurangan air ketika proses pemeliharaan berjalan. Karena yang rekan-rekan perlu tahu, bahwa ayam itu lebih baik tidak makan daripada tidak minum. Kalau memang kekurangan air minum, ayam ini dapat dehidrasi dan juga menyebabkan gangguan metabolisme. Ini yang menyebabkan tumbuh kembangnya akan terhambat. Kemudian ada lagi yang harus dipersiapkan rekan-rekan, tapi ini opsional sifatnya. Jadi boleh disiapkan dan juga boleh tidak. Itu adalah vaksin. Jadi vaksin ini diperlukan kalau memang lingkungan di sekitar kandang rekan-rekan itu yang akan dijadikan tempat pembesaran anak ayam, kondisinya adalah lingkungan yang ekstrim dalam artian banyak kasus-kasus penyakit seperti mungkin ND ataupun AI. Tentunya dengan kondisi lingkungannya semacam ini, rekan-rekan harus mempersiapkan vaksin daripada mengambil resiko tinggi ketika nanti rekan-rekan sudah melakukan pemeliharaan di pertengahan jalan, ayam ini mengalami masalah atau terkena penyakit, sehingga investasi rekan-rekan dalam pemeliharaan ayam ini akan sedikit terganggu dan tentunya akan mempengaruhi hasilnya di kemudian hari. Tapi kalau sekitar lingkungan kandang rekan-rekan ini aman dari sakit penyakit, tentunya vaksin tidak menjadi masalah jika memang rencananya untuk pembesaran ayam ini hanya sekedar untuk dibesarkan kemudian segera dijual. Atau kita bisa katakan proyeksi ke arah pedaging, karena kan proses pemeliharaannya hanya singkat. Tapi kalau memang nantinya juga akan untuk persiapan ke proyeksi indukan, lebih baik jangan mengambil risiko. Sebaiknya tetap melakukan vaksinasi. Setelah melalui tahap ini, rekan-rekan kemudian harus mempersiapkan juga instalasi pemanas atau pengaturan suhu, di mana nanti kan ketika melakukan pembesaran ayam, biasanya kalau kita memelihara mulai dari DOC, anak ayam itu membutuhkan suhu yang lebih hangat ketimbang ayam dewasa. Jadi, rekan-rekan harus persiapkan pemanas ini sebaik mungkin. Jangan sampai nanti kekurangan bahan bakar, ataupun kalau memang menggunakan listrik, alat pemanas yang digunakan ini juga jangan sampai rusak, ataupun rekan-rekan harus memiliki cadangannya bila mana ada kendala pada alat pemanas yang digunakan saat DOC sudah masuk. Sebaiknya kalau memang rekan menggunakan kandang yang memiliki lingkungan lebih luas di sekitarnya atau outdoor, itu rekan-rekan sebaiknya berikan tirai penutup di sekitar area kandang yang terbuka, termasuk kalau yang memang memiliki ventilasi yang lebih besar, perlu diberikan tirai yang bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca di sekitarnya. Bila mana suhunya dingin, itu bisa diturunkan, dan bila mana suhunya sudah panas, itu bisa dinaikkan. Karena dengan sirkulasi udara yang baik juga, ini dapat meningkatkan pertumbuhan ayam yang lebih baik. Lalu rekan-rekan juga perlu persiapkan
beberapa macam obat-obatan ataupun vitamin untuk ayam yang akan dibesarkan ini. Karena kita tidak tahu kapan waktunya suatu saat imunitas tubuh ayam ini melemah dan ada serangan penyakit karena kondisi tertentu. Nah, rekan-rekan sudah siap dengan obat-obatannya. Dan pastinya sih setahu saya untuk pembesaran ayam itu memerlukan banyak sekali vitamin untuk kesehatan ayam. Jadi sejak awal itu rekan-rekan sudah persiapkan itu semua dan bila perlu memiliki berbagai macam jenis obat-obatan. Semisal rekan-rekan untuk antisipasi penyakit CRD, rekan-rekan bisa memiliki jenis obat-obatan CRD 2 hingga 3 jenis obat. Sehingga supaya nanti ketika penggunaan obat ini berlangsung agak lama, tidak terjadi resistensi pada obat. Nah, setelah semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, mulai dari kesiapan kandang, kesiapan alat-alat kandang, fasilitas pemeliharaan, kemudian sumber pakan dan sumber air, lalu obat-obatan dan vaksinasi, barulah rekan-rekan bisa memasukkan DOC ataupun anak ayam ke kandang rekan-rekan ini. Tapi pastikan rekan-rekan jumlah DOC yang masuk ke dalam kandang ini jangan sampai berlebihan. Karena apa? Kepadatan kandang yang berlebihan ini nanti resikonya akan terjadi di kemudian hari. Memang kalau saat baru pertama kali masuk itu tidak akan terjadi dampak yang terlalu signifikan ya. Tapi kalau sudah mulai umur 1 bulan ke atas, itu kandang akan terlihat lebih sempit bagi mereka. Kalau memang anak ayam yang rekan-rekan pelihara ini lebih dari tampungan kapasitas kandang yang rekan-rekan miliki. Akhirnya bisa menyebabkan ayam stres, lalu sakit, kanibalisme, dan juga adanya kelembapan yang begitu tinggi. Dan yang juga penting, kualitas dari DOC atau anak ayam yang akan rekan-rekan pelihara. Sebaiknya gunakan DOC ataupun anak ayam yang berkualitas dan sehat, supaya ketika nanti anak ayam ini dibesarkan, itu tidak mengalami kendala apapun. Karena sudah terlalu banyak yang kita siapkan, tapi ketika kita masukkan anak ayam ke tempat tersebut, ternyata DOC yang digunakan tidak berkualitas. Lebih menyulitkan kita lagi dalam proses pemeliharaan nantinya. Karena tentunya pasti setiap peternak itu maunya untung dan berhasil dalam beternak. Sehingga jangan sampai hanya karena masalah di awal, akhirnya merembet ke hasil akhirnya. Mungkin cukup sekian rekan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu like, komentar positif, dan subscribe tentunya supaya rekan-rekan tidak pernah ketinggalan tips-tips menarik seperti ini terkait peternakan ayam. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.